Siap-siap tenaga honorer dihapus. Semua instansi pemerintah yang tersebar di wilayah Indonesia tidak diperbolehkan lagi membuka lowongan untuk posisi tenaga honorer. Kemanakah nasib tenaga honorer yang sudah ada atau existing yang sebelum-sebelumnya mungkin kurang beruntung tidak lolos seleksi? Bukan berarti pemerintah tidak memberikan jalan kepada mereka, mereka diberhentikan secara sepihak dan sebagainya. Karena ada option-option bagi mereka para tenaga honorer nanti sampai 2023. Bagi Anda yang sudah terlanjur menyandang status sebagai pegawai honorer, ada option untuk Anda. Pertama, kita harus pahami mengapa ini tenaga honorer dihapus. Tenaga honorer, keberadaan mereka dihapus karena dianggap membebani keuangan pemerintah pusat. Sebagaimana kita ketahui, yang mengangkat tenaga honorer ini adalah pemerintah daerah atau Pemda. Tetapi yang menggaji anggarannya semua berasal dari pemerintah pusat. Ini salah satu pertimbangan utama mengapa akhirnya keberadaan posisi dan status dari tenaga honorer ini dihapuskan sendiri. Tapi ada kalimat tambahan dari Menteri Cahyokumolo kalau kita berbicara mengenai tenaga honorer yang dihapus. Karena ini tadi dianggap membebani keuangan pemerintah pusat kalau daerah pada saat ini memiliki alokasi dana tersendiri dan alokasi dana tersendiri dari Pemda-Pemda ini dipastikan aman lebih lama boleh dilakukan. Tapi yang jelas ada masa transisi sampai 2023. Nanti lepas dari 2023 tidak ada lagi tenaga honorer. Sekarang pun instansi pemerintah sudah tidak membuka lowongan untuk tenaga honorer. Ini gambaran untuk Anda seperti apa sih statistik ASN nasional, aparatur sipil negara atau PNS kita. Totalnya sejauh ini sumber dari Kemenpan RB, ada 4.286.918 ASN, aparatur sipil negara kita. 70% dari total ASN yang kita miliki secara nasional ini semuanya memusat bekerja di Pemda. 70% dari jumlah ASN yang tersebar di wilayah kita memusat bekerja di Pemda. Ini pun kalau kita detailkan lebih breakdown lagi, komposisinya 60% dari keberadaan ASN ini bersifat administratif. Ini adalah statistik ASN nasional. Next, ini dasar penghapusan tenaga honorer. Sebagaimana disampaikan tadi, apa sih alasannya mengapa tenaga honorer sudah tidak akan ada lagi nanti lepas 2023. Yang pertama adalah untuk memperjelas status tenaga honorer yang sudah ada. Agar mereka tidak terkatung-katung, ada option yang diberikan kepada mereka. Mereka bisa menjadi ASN atau PNS dengan mengikuti seleksi CPNS atau ada pilihan lain juga. Ini ada dua option. Option yang berikutnya adalah bisa mengikuti seleksi PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua adalah perapian sistem dan solusi permasalahan anggaran. Di awal sudah kita buka dengan permasalahan